Semar. Nggih, Tuli Semar. Sing mriko terbundut, iki Tuli Semar. Tuli Semar. No. Kabare nggih pelaris-pelarisan ngoten kabare. Nggih. Oh, tapi tiang wedok-wedok nih. Tuli Semar. Apa? Tuli Semar to lho sih. Oh, Beli Semar. apa? Beli Semar. Kok nanti krungu Pak sajenge kan niku pelarisan ya. Kula mireng tapi kirangan nek masalah ngoten niku beneran. Oh. Kula niki sanes yang mriki, Pak. Oh, tapi nanti mireng niku nggih. Nggih. Oh, nggih pelarisan wong wedok-wedok anu ngoten kok nggih. Nggih, paling. Kok semerah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi ini kita berada di sebuah bukit atau gunung yang dinamakan Gunung Pelis Semar. Berlokasi di Jombang Utara, seputaran Kecamatan Kabuh. Sebelum dan sesudah masuk ke lokasi ini, tentunya saya sering-sering bertanya dan mendengarkan cerita para warga yang tidak jauh dari lokasi bukit atau gunung ini, atau para warga di perkampungan di seputaran di sekitar bukit ini. Bukit Pelis Semar adalah tempat komplek pemakaman suku Tionghoa atau orang Jawa mengatakan Bong Cino. Jadi di sini itu banyak sekali makam-makam Tionghoa seperti ini. Nah, yang unik di penghujung bukit ini ada sebuah situs batu. Orang mengatakan itu Pelis Semar atau Watu Pelis Semar. Batu itu tentunya tidak hanya sekedar batu, dan letaknya batu itu di bawah sebuah pohon sambi atau pohon kecacil. Mengenai batu Pelis Semar di bawah pohon sambi itu seringkali didatangi orang-orang dari jauh, bukan dari daerah ini, dan mereka-mereka yang datang itu khusus para mbake-mbake. Sekarang dari komplek pemakaman Bong Cino ini kita menuju agak ke barat, agak sedikit menurun ke tempat situs batu yang tadi pernah saya katakan itu. Letaknya itu, nah di depan itu kan ada sebatang pohon kecacil atau pohon sambi. Terus di bawahnya itu ada batu-batu. Batu itu wujudnya itu ya aneh-aneh. Nah, tempat itu hampir semua warga di seputaran Gunung Pelis Semar ini tahu, mengerti dan paham kalau itu merupakan tempat pelarisan untuk dagang. Namun khusus dagangannya itu bukan kok misalkan jagung muda, dagangannya itu kacang panjang atau sayuran atau bahan sembako, bahan pokok. Namun khusus untuk yang barang dagangannya itu adalah sumber daya konoan entul ganyong. Ini betul itu. Jadi saya tidak mengada-ngada. Dan Anda yang kurang yakin, silahkan datang ke seputaran Kabuh dan nanti bisa tanya kepada warga, apa betul Bu, Pak, kalau situs maksudnya kalau Pelis Semar itu benar-benar pelarisan untuk mereka-mereka yang dagangannya itu khusus konoan. Pastilah nanti akan dijawab iya. Jadi pada saat saya kesini sebelum dan sesudahnya itu memantapkan, mematangkan informasi, tanya-tanya kepada warga, hampir 20 orang saya tanya. Namun ya tidak kita tayangkan semua, kan kalau kita tayangkan semua itu mboseni. Nah sekarang perhatikan baik-baik pohon di depan ini. Ini adalah pohon kecacil atau pohon sambi. Terus di seputaran pohon ini ada tanaman jagung. Nah, ini milik warga ini. Jadi sebelum kita ke bawah pohon itu kita amati dulu ya. Terus di sana itu ada satu buah cungkup Tionghoa atau Bong Cino yang terpencil, tapi kita tidak membahas itu. Nah, perhatikan baik-baik tempat
di bawah pohon kecacil atau bawah pohon sambi ini. Anda perhatikan ya. Selanjutnya mengenai, saya ulang ya. Selanjutnya mengenai mereka-mereka kalangan mbak-e para pedagang Tegalanyong Konoan yang datang kemari untuk mencari pelarisan itu. Informasinya itu bukan dari seorang juru kunci atau bukan seorang dari dukun, melainkan mereka itu dapat informasi dari kalangan teman mereka itu sendiri. Mungkin pada saat mereka itu duduk-duduk memberikan solusi, "Mbak, piye to Mbak? Kok sepi ki Mbak? Konoan kurang dino belas ora payu lho Mbak." Nah, terus sama yang diajak curhat itu dikasih informasi, "Oh neng kono lo, kudu diasah dhisik. Jadi ngene, konoan kuwi kudune secara spiritual kudu diasah dhisik." Nah, paham ya? Kalau sudah paham dilanjut. Mereka yang datang kemari itu biasanya di luar sana itu mengajak orang yang paham tentang tempat ini. Dan mengenai ritual yang harus dilakukan itu juga tidak ada yang memandu. Namun mereka itu mengikuti cerita yang beredar. Jadi di sini itu mereka itu dengan bacaan ya sebisa mungkin bacaan diri sendiri. Misalkan bacaannya gitu apa sambat dulu. Nah, ada juga yang membawa kembang telon, dupa, dan juga setanggi atau minyak wangi. Namun yang pokok dan yang utama, setelah mereka itu datang ke sini, itu harus melakukan sebuah ritual. Ritualnya itu begini, sesampai di sini mereka itu ya cepot katok. Lalu konoannya itu semacam diasah memakai batu-batu yang ada di sini. Paham ya? Nah, untuk melakukan mengasah konoannya dengan batu itu ada yang dengan cara batunya itu tidak boleh dipegang pakai tangan. Jadi misalkan batu di depan ini ya, di bawah ini ya. Nah, mereka itu langsung metotok dan tanpa katok. Jadi pada posisi metotok tanpa katok, mereka itu nongkrong di sini sambil digasruk-gasruknya di batu itu. Dan tentunya pada saat menggasrukkan itu ya tidak terlalu kenceng-kenceng amat. Ya sebanyak 7 kali atau 3 kali atau 9 kali dengan gasrukan yang halus gitu konco-konco. Tidak kok digasruk nih, nah itu nanti kan melocot. Oke, sekarang dilanjut. Mengenai adanya ritual semacam itu ya, adanya ritual semacam itu lama-lama berita itu juga merambah sampai mana-mana. Dulu di sini ada semacam cungkup atau gubuk umah-umahan, ini bekasnya. Tentunya ritual itu bisa dikatakan memalukan dan banyak ditertawakan orang. Akhirnya gubuk yang ada di sini itu dibongkar karena ya ngisin-ngisini ritualnya ngasah konoan memakai batu yang ada di sini. Terus melakukan ritual mengasah konoan versi yang kedua. Jadi kalau yang versi pertama, batu yang untuk mengungkal konoan itu tidak disentuh menggunakan tangan, tetapi langsung duduk metotok tanpa katok itu tadi. Terus versi yang kedua, ada juga batu yang ada di sini itu dibawa pulang. Jadi ngambil sedikit atau yang kecil untuk syarat, dibawa pulang dan dilakukan sendiri di tempat mereka masing-masing. Nah, jadi ya orang maido ya, karena ritual seperti itu terus begitu di sini kan nanti kalau dilihat orang atau kebetulan ada orang yang senter-senter, misalkan orang cari walang, orang cari bekecot, kan ya itu nanti menang banyak. Nah, teman-teman sekalian, sampai mana tadi ya? Sebentar ya, kita jeda dulu. Saya ingat-ingat apa yang diinformasikan oleh warga tadi itu ya, kita jeda sebentar, saya ingat-ingat. Oke, baiklah, dilanjut. Saya baru ada yang saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh warga. Terus di tempat ini kan ada kembang puring dan ada batu-batuan yang ada jamurnya. Nah, mereka itu melakukan ritual mengasah konoan Tegalanyong di sini itu tentunya kebanyakan itu di malam hari atau setidak-tidaknya kalau sudah menjelang senja atau di larut malam. Jadi kalau siang itu tidak ada. Nah, Anda perhatikan ya, di sini kan ada sebuah batu. Batu itu
bukan asal batu ya. Nah, batu itu ada pelentong-pelentongnya itu ya. Kita perhatikan semacam jamur. Tadi itu saya dikasih tahu, diceritai orang sambil bertanya, Pak Lek, kalau lek ke situ nanti kalau ada belentong-belentong di atas batu itu ya itu cairan atau lendir yang ketes Pak Lek. Nah, seperti ini ya. Anda perhatikan dulu ya. Anda perhatikan. Nah, ini kan cairan ya itu ya. Nah, Anda perhatikan. Ini bukan cairan apa gitu, tetapi cairan lendir konoan. Kita zoom lagi ya. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita lanjut. Jadi, mereka itu melakukan menggosok konoan dengan menggunakan batu itu tidak hanya satu tempat batu. Batu yang ada di sini, semua batu-batu yang ada di sini itu punya khasiat terhadap konoan bila mana digosokkan. Jadi, nah Anda perhatikan ya. Nah, itu kita melihat jelas dan gamblang sekali. Anda perhatikan. Jadi batu utamanya itu ini. Terus batu-batu di sini tuh sampai halus karena keseringan dipakai untuk menggosok, mengungkal atau mengasah lubang konoan. Dan yang melakukan di sini itu tidak hanya satu atau dua orang. Nah, menurut cerita orang yang pernah ngantar ke sini itu ya ratusan ya, dari berbagai daerah. Misalkan ada yang dari Guyangan, ada yang dari Semampir Kediri, ada yang dari Cangkring Gandul, ada yang dari Cangkring, ada juga yang dari Pakah Gandul, ada juga yang dari Kalisari, ada yang dari Ndoli, ada juga yang dari Gedang Sewu. Pokoknya dari mana lah. Jadi ratusan. Nah, teman-teman sekalian, bagi Anda mungkin yang selama ini ya berprofesi, punya usaha, misalkan sumber daya konoan apa gimana, ya itu orama itu karena semuanya itu adalah untuk menutupi atau memenuhi tuntutan ekonomi hidup. Nah, gitu ya. Tetapi ya jangan ikut-ikutan melakukan ngasah konoan di sini ya. Nanti kalau sampai tahu orang yang ngisin-ngisini, terus nanti kalau sampai konoannya itu kena apa gitu ya, nanti malah kalau bisa janganlah pokoknya. Yang penting ya dirawat dengan memakai perawatan-perawatan yang seperti di toko itu kan ada ya. Kan sekarang itu kan banyak toh para pakar perawat konoan-konoan itu dengan menggunakan metode ilmiah atau metode logika. Nah, dilanjut. Karena kalau menurut pandangan Pak D, ya orang yang berjualan sumber daya konoan itu kan dalam pandangan masyarakat itu bisa dikatakan orang yang sudah tersisih ya. Ditambah lagi dengan keyakinan-keyakinan kalau dalam ajaran Islam itu khurafat atau bisa juga dikatakan tahayul, dan itu semua adalah bisa juga disebut dengan syirik. Dosa syirik takkan terampuni. Nah, ingat ya. Nah, kalau dosa-dosa yang lain gitu ya karena semuanya itu sehubungan dengan keadaan atau kahanan, ya Tuhan itu maha tahu. Oke, sambil kita mengamati batu-batu ini. Nah, jadi untuk mereka-mereka yang tidak nyaman melakukan ritual di sini itu cukup mengambil salah satu batu ini dibawa pulang, dan setelah batu itu dipakai untuk melakukan ritual gosok konoan di rumah, harus dikembalikan lagi ke sini. Nah, ingat ya. Jadi mereka-mereka itu mengambil batu di sini itu ya istilahnya itu pinjem gitu ya. Tidak boleh langsung dibawa terus dipek. Itu tidak boleh. Jadi diingat-ingat, mereka-mereka yang pernah mengambil batu di sini, melakukan gosok konoan sendiri di rumah, itu nanti kalau sudah batunya harus dikembalikan ke sini. Karena kalau tidak nanti ya bisa habis. Kan sumber daya konoan setanah Jawa itu banyak sekali ya. Mulai dari Jawa Timur sampai dari Jawa Barat itu ada ribuan orang. Oke teman-teman sekalian, sekarang ini saya amati ya, itu ada bekas bungkus apa itu ya. Nah, itu adalah bekas bungkus batu yang dipakai untuk melakukan ritual dua kresek itu. Jadi
batu yang dikembalikan di sini itu biasanya dibawa kresek, nanti diudari, dilepas, dikeluarkan dari kresek, terus dilempar gitu aja. Enggak ya. Kata orang tadi ada yang mengatakan batu yang dikembalikan di sini itu tidak boleh dilempar begitu saja. Jadi misalkan kemarin itu ngambilnya batu itu di sudut sebelah sana misalkan ya. Terus nanti mengembalikannya juga harus di sana. Terus ada lagi misalkan mengambil batu di sebelah situ, jadi nanti itu mengembalikannya juga harus ke situ, jadi tidak boleh ngawur. Nah, dulu sebelum tempat ini viral, sebelum ya ngisin-ngisini itu memang ada tempat cungkupnya. Ini bekas kayunya. Nah ini ya, ini kan bekas kayu, Anda amati ya. Terus lantai dan tempat cungkupnya itu ada sebuah lantai itu dikasih plester. Tetapi karena ya lama-lama kok ritual yang unik itu ngisin-ngisini atau memalukan, akhirnya ya dibongkar begitu saja. Namun ya mudah-mudahan untuk sebatang pohon sambi ini nantinya juga tidak ditebang, karena ya pohon sambi ini tidak tahu apa-apa dan tidak salah apa-apa sama sekali. Pohon sambi ini tumbuh di sini atas kehendak Gusti Yang Maha Kuasa. Oke, dilanjut. Napa? Niku kabare anu nggih Pak nggih. Nggih golek pelarisan ngoten nggih Pak nggih. Sepi. Nyepi. Oh, kabare sing mriki yen kadek usume napa niku nomor niku. Oh, kalih nomor napa nggih? Kabare selain nomor nggih. Tiyang wedok-wedok napa niku nggih. Golek pelarisan mriku niku.